apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, alaku besar, yes, yes, yes. Iya, walaupun dalam kondisi sampai saat ini kita masih ibadah online, adik-adik harus tetap semangat. Nah, biar tambah semangat lagi, kita bernyanyi lagu pemanasan dulu yuk. Nah, buat adik-adik semuanya, yuk bangkit berdiri dan ikuti gerakan dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik pasti tahu kan lagu dari Mentega dan Roti? Pasti tahu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan apa adik-adik? Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila apa? Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan apa? Dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti diriku. Dengan siapa? Dengan kamu. Nah, adik-adik semuanya sudah menyanyikan lagu pemanasan. Dan sekarang kita akan memulai ibadah kita. Buat adik-adik semuanya ambil posisi yang enak supaya ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kita akan memasuki ibadah kita. Buat adik-adik semuanya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus.
Oke, adik-adik di rumah, sekarang duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi ini Tuhan, di mana kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, Engkau beri kesempatan untuk beribadah melalui online untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Tuhan, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Bapa. Biarlah kiranya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Adik-adik kami semua yang ada di rumah sudah rindu bersama-sama dengan kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat adik-adik kami yang di rumah. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan, melindungi mereka ya Bapa, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, terlebih untuk virus saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu sudah siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami layak menjadi anak-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar di rumah? Pasti sehat ya. Kembali lagi dengan kakak dengan warta kita pada tanggal 30 Mei 2021. Minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Baik adik-adik, nats kita pada hari ini terdapat dalam Markus 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Tema kita hari ini adalah Yesus adalah sahabat anak-anak. Baik adik-adik, kita akan menghafal titah atau hukum Taurat yang terdapat dalam titah ke-8. Sama-sama ya kita mengucapkannya, titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga bersama manusia untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus membantu memajukan usaha mereka dan memeliharanya. Baik adik-adik, kita kembali lagi nih dengan ayat bulanan kita bulan ini. Terdapat dari mana? Yap, benar sekali, Titus 3 ayat 5. Sama-sama kita mengucapkan ya, Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke adik-adik, harus dihafal ya di rumah, karena bulan depan adalah bulan yang baru. Kita masuk ke ayat bulan 6 yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Di mana adik-adik? Yap, benar, 1 Korintus 13 ayat 5. Dihafal ya. Baik, kita tidak lupa untuk belajar untuk bahasa kosakata Batak. Kita orang Batak harus tahu bahasa Batak ya adik-adik. Mari kita belajar. Yang pertama, rindu, masiho. Yang kedua, sahabat, ale-ale. Yang ketiga, sayang, holong. Yang keempat, dalam, bagas. Yang kelima, bertemu atau pajupan. Oke adik-adik, kakak harap kalian semua menghafal ya. Oh iya, kakak lupa, ada pengumuman adik-adik. Jadi karena kondisi kita yang semakin memburuk ini yang disebabkan oleh virus corona, jadi kami guru sekolah minggu menghimbau agar kembali untuk ibadah online. Diberitahu ya kepada orang-orang tuanya karena kita tidak lagi dapat bertemu offline. Jadi adik-adik jangan malas untuk mengikuti Zoom dan online yang akan diadakan guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Bye-bye, sampai jumpa di minggu depan. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan warta kita apa kan? Dan sudah ditulis apa yang penting. Dan ingat, apa yang menjadi pengumuman kita hari ini, kita akan melakukan ibadah online kita seperti biasa. Dan adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti Zoom-nya setiap hari minggunya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh hamba Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi I Love You Jesus.
Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita ulang sekali lagi adik-adik. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik sekalian di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas segala kebaikan-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kau senantiasa menjaga kami dan menyertai kami di setiap waktu. Ini kami telah tiba pada hari yang Kau kuduskan ini. Saatnya bagi kami anak-anak Tuhan untuk beribadah, memuji-Mu, bahkan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Maka sertailah kami dan penuhilah kami di dalam hikmat-Mu, agar kami senantiasa dibekali akan firman hidup yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adikku sekalian, sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Lubuk Baja, dimanapun berada, di rumah dan di dalam setiap pos daripada adik-adikku sekalian. Sekolah minggu apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat senantiasa di dalam Tuhan dan tetap jaga kesehatannya, tetap diberkati Tuhan dan semakin kuat imannya di dalam Tuhan. Adik-adikku yang baik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang disayang semua orang, mari kita membaca firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Markus 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Kita membacanya, Amang membaca bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku sekalian, siapa di sini yang pernah melihat dan berjumpa atau dekat dengan orang-orang yang dianggap penting? Ada yang pernah? Contohnya, tiba-tiba ada dekat melintas tokoh-tokoh penting. Misalnya para pemimpin-pemimpin di daerah kita ini. Atau misalnya
orang yang kita anggap sosok yang kita kagumi? Ada? Siapa yang pernah? Pasti pernah ya. Paling tidak sosok yang kita kagumi itu adalah, yang kita lihat adalah siapa? Orang tua kita. Bila kita melihat orang tua kita pasti langsung berlari ingin dekat kepadanya, merangkul. Karena itu adalah sosok yang kita. Apalagi kalau ada lagi hal-hal yang lain, orang-orang lain, misalnya andai kata Bapak Presiden datang ya, ke tempat kita ini, kita pasti berlomba-lomba ya, kalau tidak bisa menyalam dekat, paling tidak bisa foto bareng ya, paling tidak bisa dekat ya, melihatnya dengan jelas ya, supaya kita tidak hanya melihat di TV atau di televisi ya, tapi melihat dengan dekat. Nah, persoalannya adalah apa? Bagaimana bila ternyata hati kita yang sudah ingin dekat dan ingin melihat dengan jelas, lalu tiba-tiba ada yang menghalang-halangi dengan mengatakan, anak-anak gak boleh, harus ke sana pergi. Kita disingkirkan, maka yang ada adalah perasaan yang sedih. Kita saja di rumah, jikalau kita ingin bermain-main, mengambil mainan kita dekat kepada orang tua kita, padahal orang tua kita itu sedang asik, misalnya nonton televisi, nonton berita, sedang asik membaca berita, atau sedang ada tamu di rumah, lalu kita datang, pasti orang tua kita mengatakan, anak-anak yang baik-baik, jangan dulu dekat-dekat sama papa ya, jangan dulu dekat-dekat sama mama ya, karena papa, mama sedang ada tamu, jangan diganggu. Hatinya langsung merasa sedih. Boleh-boleh saja adik-adik merasa, kok papa nggak sayang sama aku? Kok mama tidak sayang sama aku? Perasaan yang seperti itu muncul. Lalu adik-adik kita pergi, kita nangis, kita menangis, kita sedih. Lalu tiba-tiba orang tua itu kita datang, ya nak, kamu kenapa? Ya aku sedih, habis papa mama gak sayang sama aku. Tadi aku datang dekat sama papa dan mama, tapi papa mama langsung menyingkirkan dan tidak boleh mengatakan dekat-dekat. Hatiku sedih. Kita mengatakan orang tua itu tidak sayang kepada kita. Sakit rasanya dan sedih. Nah, adik-adikku sekalian, ternyata dalam cerita kita hari ini juga adalah bercerita tentang anak-anak kecil yang datang berjumpa kepada Yesus, yang mana mereka sudah tahu juga berita tentang Yesus, sang guru yang bisa membuat tanda-tanda mukjizat, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, sehingga orang penasaran, orang ingin melihat siapakah, bagaimanakah Yesus itu ya. Bukan hanya orang yang sudah dewasa, tidak hanya kaum bapak-bapak, tidak hanya kaum orang yang sudah tua-tua, tetapi dikatakan di sini adalah anak-anak datang kepada Yesus. Tepuk tangan dulu buat anak-anak. Artinya adik-adikku sekalian, bahwa anak-anak juga dicintai sama Yesus. Adik-adik dan anak-anak juga disambut baik oleh Yesus. Hanya saja dikatakan tadi ada satu persoalan, bahwa murid-murid Yesus mengatakan, oh enggak boleh, dilarang yang membawa anak-anak itu. Bukan berarti bahwa Yesus pilih-pilih teman, bukan itu maksudnya. Tetapi murid-murid melihat bahwa masih panjang pelayanan daripada Yesus. Mereka takut pelayanan Yesus itu menjadi terganggu oleh karena anak-anak kecil yang datang itu. Maksud hati mereka para murid-murid itu agar Yesus jangan terganggu. Tetapi Yesus mengatakan, oh tidak seperti itu. Bahwa keselamatan itu bukan hanya milik orang yang dewasa. Bahwa yang mengenal Yesus itu bukan hanya orang yang sudah tua.
tetapi termasuk juga anak kecil dikatakan mereka harus datang kepada Yesus. Bahkan Yesus mengatakan hal kerajaan sorga itu ibarat seperti anak kecil. Orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga harus seperti anak kecil. Kalau dikatakan harus seperti anak kecil, apakah Bapak Pendeta yang badannya sudah besar seperti ini harus jadi kecil kembali? Oh tidak. Tidak harus berubah seperti bayi lagi. Oh tidak. Tapi yang namanya anak kecil itu apa? Anak kecil itu anaknya jujur, baik. Anak kecil itu tidak suka berbohong. Ada anak-anak sekolah minggu yang suka berbohong? Gak boleh, ya. Gak boleh suka berbohong. Yang namanya anak kecil itu gak suka nakal-nakal, gak suka yang jahat-jahat. Tapi dia senantiasa mendengarkan nasihat daripada orang tuanya dan melakukan hal yang baik. Inilah yang menjadi pesan kepada kita sekalian. Siapa yang ingin masuk dalam kerajaan Allah? Angkat tangan dulu. Yang ingin masuk dalam kerajaan surga, angkat tangan tinggi-tinggi. Pak Pendeta juga ingin masuk kerajaan surga. Iya, semua kita ingin masuk kerajaan surga. Katakan di rumah sama papa, sama mamanya, sama kakak, abang dan adiknya. Kita semua satu keluarga ini harus masuk di dalam kerajaan surga. Sebab di sana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi yang namanya kesedihan, apalagi yang namanya COVID. Oh, nggak ada lagi. Semua sudah ditaklukkan. Hidup di sana adalah hidup yang bahagia dan yang bergembira, bersukacita, hanya bernyanyi dan memuji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apa? Bagaimana agar kita bisa ikut dalam kerajaan surga tadi? Nah, maka sama seperti anak kecil tadi, yang pertama harus memelihara hidup yang baik. Adik-adik semua harus baik-baik. Baik kepada orang tua, baik kepada kakak abang, baik kepada adik-adik, baik kepada teman, ya, baik belajar, ya. Tidak suka ngomong-ngomong jorok, yang kotor, tuh tidak boleh. Harus baik supaya itu yang masuk dalam kerajaan surga. Apalagi ya, yang tidak suka berdosa, melakukan dosa dan kejahatan. Sehingga dikatakan yang terakhir tadi bahwa Tuhan Yesus memberikan tangannya dan memberkati, sekali lagi, memberkati adik-adik sekalian. Siapa yang mau diberkati sama Tuhan? Angkat tangan. Pak Pendeta mau diberkati sama Tuhan. Karena apa? Supaya hidupnya kita tetap di dalam kebaikan. Apa berkat Tuhan yang kita minta? Oleh umur yang panjang. Apalagi berkat Tuhan yang kita minta? Kesehatan. Papa, mama sehat-sehat. Apalagi berkat Tuhan yang kita minta? Tuhan memberikan rezeki kepada papa dan mama dalam pekerjaan. Supaya apa? Supaya seluruh keperluan dalam keluarga, dalam rumah itu terpenuhi. Apalagi berkat Tuhan yang kita minta? Sukacita. Hati yang bersukacita itu juga berkat. Hati yang bergembira juga itu adalah berkat. Semuanya kebaikan dalam hidup ini adalah berkat. Oleh sebab itu, mari menjadi anak-anak Tuhan seperti yang dikatakan dalam nas ini, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sekalian, kita semuanya ingin menerima berkat yang daripada Yesus, datanglah kepadanya. Jangan ada yang menghalangi. Misalkan kemalasan, sehingga kita tidak ikut beribadah, ya. Kita tidak ikut berdoa, kita tidak mau membaca Alkitab karena kemalasan. Oh, ini menjadi penghalang. Jangan ada yang menghalangi, tetapi biarlah hati kita, kecintaan kita senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati adik-adikku sekalian dimanapun berada, dari yang kecil sampai yang besar. Diberkati juga seluruh orang tua dan keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa, firman yang telah kami dengarkan mengajar kepada kami bahwa kami juga anak-anak sekolah minggu
menjadi ahli waris dalam kerajaan Allah. Maka biarlah hati kami senantiasa dekat kepadamu Tuhan, agar olehnya kami dituntun dalam perilaku yang baik. Hati kami semakin rindu untuk mendengarkan firman-Mu, diisi oleh segala hal yang baik, sehingga perbuatan kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa perbuatan sebagai anak-anak terang yang menunjukkan segala apa yang baik. Berikan juga kesehatan kepada kami dan juga kepada orang tua kami sekalian. Berikan rezeki dalam pekerjaan daripada orang tua kami, agar daripada rezeki itu dapat memenuhi segala kebutuhan kami dalam keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari COVID-19 ini, berkatilah kami semua di dalam perlindungan yang daripada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Kami naikkan syukur kami dan pujian kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adikku sekalian, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan apa yang menjadi cerita kita hari ini. Dan adik-adik, apa yang sudah diberitahukan sama hamba Tuhan, jangan sampai lupa ya apa cerita Tuhan hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita. Buat adik-adik semuanya, mari kumpulkan persembahannya. Dan mari kita ucapkan janji kita sama Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3, ya. Lehono kudo pelela kutu debata dang margabus autusi. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, marilah kawanku, marilah kawanku. Baiklah adik-adik sekalian, untuk mengakhiri ibadah kita ini mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adikku sekalian, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tetap semangat di dalam Tuhan, ya. Rajin berdoa dan senantiasa meminta pertolongan dan petunjuk daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara adik-adik sekalian. Shalom. Nah, adik-adik semuanya, sudah selesai ibadah online kita hari ini, dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.